Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنك سميع مجيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak, Ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan masih ilmu di Masjid Al-Ma'ruf ini, dan insyaallah kita akan rangka mengaji sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan pengajian yang kita ikuti ini akan meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ilmu kita dan ilmu yang bisa menumbuhkan sikap atau rasa khasyat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga marilah kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga pada pengikutnya yang setia dan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara Allah. Bapak, Ibu, insyaallah bahasan kita ini masih dalam asil jujur benar, dan kita sampai pada hadis yang ke-6 dari hadis yang ke-6. Al-Abi Khalid Abi bin Islam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyinani bil khilaf ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi baitihima wa in katama wa kadaba muhibat barakatuhu baitihima muttafaqun alaih. Dari hadis ini termasuk hadis yang muttafaq alaih. Jadi muttafaq itu artinya terakhir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih. Hadis yang sahih itu artinya hadis ini betul-betul sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis agak-agak, bukan hadis hoak sekarang itu, tapi hadis yang memang betul-betul disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu para ulama sepakat untuk mimma yuhtaju bihi, artinya patut atau menjadi satu
landasan kita di dalam beramal, sekaligus menjadi petunjuk kita. Hadis ini diriwayatkan pertama kali dari seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam, nama kuliah Abu Hakim, Abu Khalid. Jadi nama kuliahnya, nama yang dibuat dengan Abu itu namanya Abu Khalid. Dalam tradisi Arab ataupun kemudian juga diakui sebagai bagian dari orang tradisi sana adalah nama para pendahulu kita yang memiliki nama kuliah dari Abu Khalid, Abu Bakar, Abu Qasim, Abu Hafs. Nama sendiri adalah Hakim bin Hizam. Ini seorang sahabat, sahabi jadi ada sahabat besar. Beliau ini adalah putra dari saudara Siti Khadijah, Ummul Mukminin, yaitu juga dinikah pertama oleh Rasul namanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Di sini Rizal itu bin Khuwailid, jadi berarti itu adalah anak dari saudara Siti Khadijah. Dan beliau memiliki hubungan yang sangat kuat sekali hatta sebelum Islam pada masa jahiliyah. Beliau ini juga termasuk salah seorang yang mauquf dan percaya menjadi sahabat kental dari Nabi Muhammad SAW. Terutama ketika Nabi Muhammad SAW melakukan satu kerjasama, jadi beliau memasarkan barang dagangan Siti Khadijah, maka itu sering bersama dengan beliau. Dan beliau itu termasuk orang yang dianugerahi umur panjang, jadi umurnya sampai 120 tahun. Ibu ini umurnya baru berapa, mungkin 60, 70. Jadi beliau ini umurnya 120. Ada seorang yang mengatakan, dari 60 ketika masa jahiliyah, 60 ketika masa Islam. Tetapi masuk Islam itu terlalu lambat. Jadi walaupun beliau ini adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Rasul SAW, tetapi dia masuk Islam tidak termasuk awal-awal. Dan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa orang masuk Islam itu tidak dipaksa. Jadi orang masuk Islam itu tidak dipaksa. Tetapi ketika seseorang sudah masuk Islam, dia harus punya komitmen untuk menjalankan hukum Islam. Jadi jangan nanti kita ini kalau tafsir ada seseorang muslim disuruh untuk meninggalkan perbuatan maksiat, contoh minum khamar, ya ngelesnya itu nggak ada paksaan gitu. Tapi dalam Islam nggak ada paksaan. Tapi menggunakan ayat la ikrah fid-din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Jadi orang ketika memeluk agama Islam tidak ada paksaan. Tapi ketika orang itu sudah masuk di dalam agama Islam, dia harus ada komitmen dengan agama Islam. Harus dibedakan gitu. Seperti orang
masuk dalam sebuah organisasi begitu, memang tidak ada paksaan. Oleh orang masuk dari anggota operasi merah putih kalau begitu. Tetapi ketika seseorang itu sudah masuk di dalam keanggotaan, maka dia harus komitmen dengan apa? Syarat dan kewajiban. Jadi sama dengan seseorang ketika masuk Islam itu tidak ada paksaan. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, maka dia harus komitmen dengan apa namanya syarat dan rukun atau kewajiban yang ada di dalam Islam. Jadi tidak boleh pokoknya ada orang Islam ketika dikasih tahu kamu jangan melakukan perbuatan maksiat itu, jawabannya tadi tidak ada paksaan. Tapi dalil namanya lagi praktik, jadi dia berarti salah memposisikan sebuah dalil. Dan terkait dengan Hakim bin Hizam ini menunjukkan bahwa orang sukses tidak ada paksaan. Orang memang berdasarkan berdakwah, mengajak, menyeru, tetapi tidak ada paksaan. Dan sekarang kenapa Rasul melakukan jihad fisabilillah itu? Ini karena mereka memang melakukan upaya-upaya untuk menentang dan menghalangi dakwah Islam. Jadi ketika Islam itu disuarakan, disebarluaskan, mereka menghalang-halangi oleh itu perlu dilakukan tindakan tindakan untuk melakukan satu upaya supaya Islam itu betul-betul dijalankan atau dilakukan secara terbuka. Jadi Abu Khalid ini Hakim bin Hizam itu termasuk dari orang sahabat Sa'di jadi, tapi itu masuk Israel itu ketika Fathu Makkah, ketika Makkah berhasil dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Tapi setelah itu kemudian beliau menjadi seorang Muslim yang baik, ikut juga beberapa ghazwah perang jihad yang dalam Rasul seperti waktu perang Hunain gitu. Dan juga termasuk salah seorang yang diberikan oleh Rasul yaitu 25 pamakan itu. Pertama 100 ekor unta diberikan kepada dia. Dan kemudian dia minta lagi, kasih lagi oleh Nabi 100 lagi. Tapi ketika itu diingatkan oleh Nabi, dia Hakim bin Hizam artinya orang itu tidak boleh rakus ataupun cinta dunia yang sama segitu. Akhirnya ketika dia mendapatkan mau petunjuk dari Nabi itu, dia bersumpah dan sejak sekarang saya tidak akan meminta kepada seorang dan saya juga tidak akan mau menerima sedekah dari orang. Sehingga ketika beliau itu ada masa khilafah atau Siddiq ataupun pada masa khilafah Umar bin Khattab, mendapatkan panggilan untuk menerima dari Baitul Mal, beliau tidak menerima. Karena beliau wafat pada masa khilafah yaitu pada masa dinasti Umayyah. Jadi kalau dari sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi beliau termasuk misalnya dari Quraisy, dia pemimpin Quraisy. Terus juga ketika terjadi perang Badar di wilayah musuh Islam, tapi dia selamat tidak terbunuh. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat karom dan dermawan. Dalam sejarah hidupnya dia pernah mau merdekakan budak itu sampai 100 orang, 100 budak di Merdeka.
di Arafah itu untuk para umar dan masakin. Jadi itulah kehidupan seorang sahabat ini, Hakim bin Hizam, dan dia dikenal sebagai orang yang cerdas. Oleh karena itu dia selalu terlibat dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh suku Quraisy. Jadi hadis ini pertama diriwayatkan oleh beliau. Ada kurang lebih sekitar 40 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hakim bin Hizam ini. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Hakim bin Hizam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dari al-bayyinan itu maksudnya adalah penjual dan pembeli. Jadi simpelnya itu dalam bahasa Arab. Kalau diambil dari kata al-bay' itu bukan al-ba' itu jadi penjual, tapi maksudnya adalah pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual dalam bahasa Arab sering seperti namanya al-masyriqan wal maghriban. Masyriq wal masyriq, maksudnya dua arah timur, bukan berarti arah timur dua, tapi maksudnya adalah arah timur dan barat. Atau al-maghriban, dua arah barat, maksudnya juga barat dan timur. Seperti di sini al-bayyinan, jadi pembeli dan penjual bil khiyari itu dengan khiyar maksudnya adalah pilihan bagi penjual dan pembeli itu untuk diberikan hak apakah transaksi jual beli itu lanjut atau tidak. Itu namanya khiyar sebenarnya. Khiyar tadi ada macam-macam, ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, atau khiyar lain itu. Di sini maksudnya adalah khiyar majlis. Malam yatafarraqa, sebelum atau selama keduanya itu belum berpisah. Itu disebut dengan khiyar majlis. Jadi seseorang yang melakukan transaksi jual beli, maka ketika pihak pembeli dan penjual itu masih di tempat itu, dia tidak memisahkan diri, tidak berpisah begitu, maka dia masih diberikan hak untuk khiyar tadi, untuk memilih begitu apakah jual belinya lanjut atau berhenti atau tidak. Namanya khiyar majlis. Walaupun para ulama juga ada beda pendapat. Mazhab Syafi'i, mazhab jumhur itu membolehkan ada khiyar majlis tadi. Tapi mazhab Hanafi dan Imam Maliki itu mengatakan tidak ada dalam khiyar majlis. Ya, ketika transaksi itu sudah ada ijab dan qabul, saya jual ini dengan harga 10 juta oleh dia, saya terima penjualan kamu dan dibayar, nanti sudah selesai transaksi jual beli. Terjadi tadi namanya hanya boleh, hanya kan sebuah proses yang mendahului terjadinya ijab dan qabul. Kata ijab artinya dari pihak penjual, qabul dari pihak pembeli. Jadi tidak boleh kemudian kita sudah ijab qabul kemudian dibatalkan jual belinya. Tapi bagi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dia mengatakan
al-aslu fil bay'. Jadi pada hakikatnya, pada prinsipnya orang jual beli itu ketika terjadi ijazah kabul. Kalau ijazah kabul sudah selesai, ya sudah. Jadi ini perbedaan di antara para ulama. Tapi di Indonesia kan sebagian besar ada Syafi'i. Jadi kalau kita melakukan transaksi jual beli dan kemudian kita masih dalam di masjid Syafi'i, yaitu kita masih punya hak untuk apakah jual beli itu dilanjutkan atau di-cancel. Jadi hadis ini menunjukkan kepada sekalian bahwa itu dibolehkannya ada riak majlis lagi. Fakin sadaqah, ini lokasi inilah yang menjadikan masjid ini masuk dalam bab asyid. Dari fakin sadaqah, maka bila keduanya itu jujur, jadi jujur, yang dia menjual juga jujur barangnya. Kalau ada dua mobil bawahnya karena nabrak itu, kemudian mobilnya dicek lagi bawahnya disamping ke arah, kita bilang ini asli, padahal ini asli. Yang membeli kalau itu jujur juga, uangnya itu betul-betul bukan uang palsu namanya, atau sebagainya yang jujur. Wabayana, dan keduanya menerangkan, jadi menerangkan apa adanya gitu. Yang menjual juga menerangkan tadi tentang kali mungkin kekurangan atau kegagalan yang tidak tampak itu pada pihak membeli. Kalau kedua belah pihak itu mengikuti aturan ini dan jujur dan menerangkan hal-hal yang negatif yang dimiliki, maka burika lahuma fi bai'ihima, jadi diberikan berkah lahuma bagi kedua belah pihak fi bai'ihima, dalam transaksi jual beli. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwa agama Islam itu aturannya itu memang konkret, bukan hanya sekedar orang mau masuk masjid mendahulukan kaki kanan bawahnya, ketika keluar masjid mendahulukan kaki kiri, ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, ketika keluar dari kamar mandi mendahulukan kaki kanan bawahnya. Ini kan aturan agama Islam. Ketika jual beli juga ada aturan, ada komitmen yang harus dilakukan, dan dampaknya juga kepada sesuatu yang kita jual. Jadi barang yang dijual itu dan harga yang diambil itu menjadi berkah. Jadi berkah itu apa? Berkah itu dalam bahasa adalah az-ziyadah wal nama, jadi bertambah dan berkembang. Jadi uang yang kita dapatkan itu alhamdulillah mungkin bisa diinvestasikan lagi dan memberikan keuntungan yang besar, atau mungkin kita pakai juga menjadikan hidup kita sehat, anak-anak kita menjadi orang-orang yang birrul walidain, yang berbakti pada kedua orang tua kita. Kita melihat keberkahan. Jadi keberkahan bisa berkah secara madiyah, secara materi, bisa juga berkah secara maknawi. Berkah secara materi tidak seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dijamu oleh salah seorang sahabat Ansar ketika perang Khandaq itu.
karena mengikut orang tua itu punya sedikit, kemudian Jawanya mungkin juga tidak banyak begitu, yang datang banyak orangnya. Tapi bila alhamdulillah, walaupun mungkin makan sedikit, tapi bisa mengenyangkan. Namanya keberkahan madiyah materi. Keberkahan ma'nawiyah bisa jadi mungkin walaupun asupan makan yang tidak banyak itu ternyata itu bukan kekuatan dan kemampuan dia untuk melakukan orang dalam perbuatan dan perfarik. Sama juga juga keberkahan yang dihasilkan dari transaksi jual beli. Kita dapat untung, alhamdulillah uangnya itu berkah, bisa kita gunakan. Kemudian barang yang dijual tadi dan dimiliki pembeli bisa kita berkah, awet, walaupun sudah dibeli sejak dulu gitu, tapi sekarang masih enak itu tumpahannya banyak kalau motor. Ini namanya berkah. Rumah itu rumahnya berkah, berarti rumah yang insya Allah akan menjadikan ketenangan dan ketentraman. Rumah kita berkah. Banyak orang berbuat baik di rumah kita. Rumah juga berkah itu. Ya salah satu contohnya rumah itu sering terjadi konflik, tidak menjadikan kehidupan yang tenang tentram. Ini rumah itu. Kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah yang berkah. Di antaranya yaitu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran di rumah kita. Rumah kita jangan dijadikan sebagai batas lalu buyutakum maqabir, jadi janganlah jadikan rumah sebagai kuburan. Kuburan tempatnya setan. Tapi rumah biasanya dijadikan sebagai beramal soleh, baca Al-Quran. Wa in katama wa kadaba muhiqat barakatuhu baihihima. Jadi kalau kedua belah pihak itu menyembunyikan, jadi hal-hal yang tadi itu disembunyikan. Ini biasanya orang-orang yang jual beli dan tidak takut pada Allah itu dia hanya sekedar mengejar para kepentingan duniawi dan berdusta. Berdusta itu bisa jadi mungkin ditawar oleh seseorang, kemudian ketika ditawar itu taruh 5.000, boleh tapi sudah ditawar sama siapa 10.000, tapi nggak ada orang yang nolak. Ini kan sering dilakukan oleh para pembeli. Ini namanya berdusta. Itu jadikan barang dalam tidak berkah. Jadi keberkahannya diambil cabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi Al-Quran atau menjadi satu aturan yang seharusnya kita lakukan ketika kita komitmen dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang mengakui bahwa Allah sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, itu bukan hanya sekedar kita tahu bahwa Muhammad itu lahir di kota Makkah, bapaknya saya Abdullah, ibunya Siti Aminah, tetapi juga bagaimana komitmen kita, konsekuensi kita itu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang disampaikan kalau kita pakai, kita gunakan semampu kita. Masa ini dalam jual beli kita berusaha untuk tidak merahasiakan hal-hal yang negatif itu. Kita jujur, kemudian kita tidak
insya Allah jual beli yang kita lakukan itu akan memberikan keberkahan bagi kita. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berarti derajat kesohihan itu harus satu. Jadi berarti yang betul memang sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dari sekalian yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada beberapa tadi intisari dari hadis seperti yang saya sampaikan. Pertama adalah subutu khiyar majlis lil mutabahi'aini wa hadha inda Syafi'iyah wal Ahnaf la yuthbitun khiyar majlis wa yahmiluna al-tafarruq ala tafarruq wa ay qarara. Jadi hadis tadi itu diantaranya memberikan satu intisari, ya tadi adanya namanya khiyar majlis. Jadi orang jual beli ketika dia masih di majlis itu belum berpisah fisiknya, kedua belah dia masih diberikan terus lanjut atau tidak. Tapi ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Ibnu Hanafi tidak, Ibnu Hanafi yang lahir di kota Baghdad itu mengatakan tidak. Sekarang bagaimana kau memahami hadis tadi? Malam yang tafarraqah sebelum kedua belah pihak itu berpisah. Maksudnya di sini tafarraq adalah tafarruqul ukhwah. Jadi perkataan ijab dan qabul itu sudah disampaikan. Ketika sudah disampaikan sudah. Gitu. Kemudian hadis ini juga memberikan satu intisari, yaitu wujub idharil aibi bi syurutin dzakaraha al-fuqaha. Jadi ketika terjadi jual beli tadi, pihak membeli atau berjual ini harus menyebutkan tentang cacat ataupun hal-hal yang negatif yang dimiliki oleh dalam yang kami jual ataupun uang yang mungkin dibuat atau bayar. Jadi ini menjadi satu amanah. Jadi mungkin ada orang membeli sesuatu jumlah banyak uang yang itu, ada uang yang sobek atau tidak berlaku, sengaja disisihkan ke tengah begitu supaya kelihatan, lalu diberikan semuanya sehingga pihak pembeli tidak tahu kalau di sela-sela itu ternyata ada uang yang sudah rusak namanya. Jadi ini satu trik-trik yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kalau itu dilakukan berarti tadi resikonya tidak ada keberkahan, dosa juga. Orang yang jual juga begitu. Ketika menjual sesuatu, padahal itu ada catatnya itu, tapi sengaja tidak diperlihatkan, tidak disampaikan. Dan ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwa konsep agama Islam itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi itu memberikan satu kuliah kemerdekaan, tetapi kemerdekaan yang terbatas. Jadi kuliah dunia itu dibatasi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti dalam mazhab ekonomi kapitalis lainnya. Orang kapitalis kan memberikan hak kemerdekaan pribadi itu sebebas-bebasnya. Sementara kalau sosial komunis itu membatasi dengan sekuat-kuatnya hak milik seseorang. Ini bidang perbedaan saya di situ. Jadi kalau orang Amerika sana namanya dia punya kekayaan,
kayak itu mau diwariskan kepada adiknya atau kepada pacarnya, sudah ada ketentuan yang matang karena ini menjadi hak milik pribadi yang dia bisa menggunakan sebebas-bebasnya. Tapi dalam madhab sosialis ataupun komunis itu kan membatasi sekeras-kerasnya hak milik seseorang. Jadi orang tidak boleh memiliki status milik negara. Nah, Islam sebagai sistem yang kita itu dia memberikan hak milik kepada seseorang tapi dibatasi. Ketika orang tidak boleh selesai sendiri lagi, dan itulah karena yang kita ikuti adalah Islam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita sekalian tadi wajibnya untuk bersikap jujur sampai dalam masalah jual beli, dan kita juga tidak boleh berdusta termasuk di dalam apa namanya bertransaksi jual beli, karena ini akan mengakibatkan tadi memberikan madarat, memberikan apa namanya dampak negatif terhadap pihak yang masuk. Jadi dan resikonya tadi keberkahan menjadi apa namanya cabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kesulitan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa pesan-pesan dari hadis yang kita kaji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai dari orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, sehingga memiliki kekuatan untuk mengamalkan ajaran yang tentu bermanfaat bagi kita sekalian, baik di dunia ini maupun nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang jangan hanya mengejar keuntungan duniawi begitu, jual beli, tidak jujur begitu, dia mengharapkan supaya laku besar, tapi mungkin juga bisa juga terjadi begitu terhadap pembeli yang kita tidak tahu, tapi harta itu tidak menjadi berkah. Jadi mungkin dapat uang banyak, tapi ternyata pengeluarannya itu ini banyak juga begitu. Lelah, dia sakit, orangnya harus masuk rumah sakit, istrinya juga begitu, anaknya nakal begitu, dan lain sebagainya. Jadi salah satu sebab yang menjadikan tadi harta tidak berkah. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mewakili Allah. Harta yang diberikan Allah adalah harta yang bermanfaat dan berkah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan. Misalnya kita jual beli maupun apa saja transaksi, kayak semacam membeli dalam arung atau berkesepakatan dalam arung, misalnya uang jelas. Online berarti kan canggihnya teknologi itu kadang-kadang tidak tepat sasaran. Terus yang kedua, kadang-kadang ada kebijakan ini sudah saya order sekian, agar pulaannya yang gratis 10.000, nanti tawarnya sampai 50.000, kita order masih agak memamankan apa itu termasuk orang berkah atau tidak. Padahal ini tak tinggal rumah wis tak potong, padahal masih harga itu masih standar gaji. Nah ini kurang jelas tadi ijabah punya atau transaksinya aneh-aneh. Kedua mungkin kalau kurang pas dengan bicara saya, misalnya jual beli, kurang pas kadang-kadang susah dikembalikan, misalnya ada yang makin kurang lebih, terus kita kembalikan itu sudah
Khiyar itu sebenarnya khiyar manusia, ada khiyar syar. Khiyar syar artinya khiyar ketika terjadi transaksi jual beli itu ada syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi ini harus berlaku dalam fi'il dan ma'lum dalam waktu tertentu. Terkait dengan seperti jual beli online tadi, ini mestinya memang bukan jual beli, bukan berulia, artinya barang kelihatan, tetapi ada juga yang membolehkan ketika itu disifati, ada disebutkan kriterianya secara jelas, dan barang yang nanti sampai juga seperti yang sampai tadi. Nah, kalau kemudian tidak sesuai yang disampaikan, jadi tadi berdampak bahwa jual beli itu tidak sah itu. Karena ini merugikan para pihak pembeli. Sekarang ini kan banyak model medsos itu, terutama yang model Facebook itu ada sering ada orang menawarkan, apalagi kemudian disertai dengan iklan yang membuat para calon konsumen itu tergiur gitu. Jadi mengurangi barokah. Iya, itulah mengurangi barokah. Betul Pak. Jadi saya kemarin itu juga itu apa namanya orang ekspos atau di Facebook itu jualan di Mete itu. Ada satu yang 100 ya, kemudian juga lokal di yang masih utuh-utuh gitu. Ada yang beli tidak seperti yang disampaikan itu. Ini namanya kan ada promosinya tidak tepat gitu. Ini menjadikan apa namanya jual beli tentu tidak berkah. Nah, sekarang kalau seperti tadi yang disampaikan Pak di Muslim, namanya ya tentu ini tidak sesuai dengan nomornya, dan ini kan sudah menjadi satu rahasia umum ya. Orang mesti diskon namanya itu setelah barang itu dinaikkan setinggi-tingginya baru kemudian diberikan diskon di bawahnya namanya. Tapi harus untung gitu. Makanya ada dalam ini ada masalah khiyar riba. Jadi khiyar dari hak yang diberikan oleh penjual dan pembeli itu, terutama para pembeli, ketika dia mendapatkan barang itu ternyata dengan harga yang melampaui batas kewajaran, dia bisa melakukan khiyar tadi, tapi menggagalkan apa transaksi jual beli. Atau disebut dengan khiyar syarat tadi, khiyar syarat. Jadi orang melakukan transaksi jual beli, tapi ada syarat tertentu. Tapi ini dikatakan para ulama harus terjadi dalam fi'il dan ma'lum, ada dalam waktu yang tertentu. Dan orang melakukan transaksi jual beli sepanjang hidupnya, dia nanti bisa suatu kembalikan kepada menjual bawahnya. Ini tentu tidak adil. Jadi biasa seperti berlaku dalam waktu yang tertentu seperti yang disepakati. Kemudian kita jual beli saya nanggung. Mukikot ini artinya mukikot barokah hilang. Mukikot muzilat artinya dihilangkan atau disambut muzilat. Jadi dicabut barokah hubungan atau barokah kebajikan atau keberkahan dan apa jual beli keduanya, yaitu antara pembeli dan penjual. Saya harus bilang begitu ketika menjadi pelaku usaha tadi melakukan transaksi jual beli, ingat dengan keberkahan
hanya bisa Allah, dan juga ingat dengan kemungkinan disambut keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan terus ikhlas melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira mungkin itu, mudah-mudahan bisa manfaat dari kita sekalian, dan maka kita tutup dengan alhamdulillah dan berkat majelis. Alhamdulillah.